Saudara, pagi hari ini saya akan kembali menyampaikan tentang mesbah cinta, tetapi tentang bagaimana spirit si pembawa mesbah. Saudara, banyak orang itu tidak menyadari dampak-dampak apa yang di dalamnya, dan itu menjadi sebuah efek ketika dia berurusan dengan Tuhan. Saudara, saya akan bawa contoh beberapa tokoh, saudara ya. Dan tokoh salah satunya misalkan contoh bagaimana kehidupan Yusuf ya saudara. Yusuf adalah anak yang sangat mendapat perhatian daripada seorang papa, seorang bapak. Bahkan perhatian dan kasih sayang yang diberikan pada Yusuf ini sangat berlebihan sehingga membuat saudara-saudaranya itu mengalami kecemburuan sosial. Sehingga menimbulkan kebencian dan kebencian. Saudara terkasih, ini juga mengajarkan pada setiap kita orang tua, jangan kita ini mendidik anak dengan tidak adil. Ya. Jangan kita mendidik anak dengan tidak bijaksana dan jangan mendidik anak terlalu berlebihan. Sehingga membawa unsur-unsur kecemburuan di dalam keluarga. Bukankah seringkali terjadi saudara hal-hal seperti ini? Ya, nah, saudara, tapi puji Tuhan, Yusuf ini dasarnya orangnya memang tulus, baik saudara. Jadi ketika dia melewati banyak perjalanan yang tidak mudah, dia tidak mengeluarkan reaksi-reaksi yang penuh dengan kemarahan. Saudara, kalau kita bandingkan Yusuf dengan Daud. Kalau Daud adalah anak yang terbuang, harusnya Daud ini luka. Tapi kenapa Daud tidak menjadi luka? Karena Daud punya hubungan dengan Tuhan. Sedangkan Yusuf tidak diceritakan dia punya hubungan dengan Tuhan. Tapi dia mendapat kasih sayang dari seorang ayah. Saudara, manusia ini selalu membutuhkan yang namanya kasih. Manusia selalu membutuhkan yang namanya cinta. Tapi kita lihat perbedaan di sini, saudara. Kalau orang dipenuhi dengan rasa cinta, dan orang yang tidak dipenuhi dengan rasa cinta. Tapi juga ada basic yang perlu kita belajar di sini. Kalau kita lihat Yusuf, Yusuf adalah orang yang sangat dicintai seorang ayah, sehingga dia menjadi sebuah kebanggaan di dalam keluarga, saudara. Sampai dia memakai jubah yang paling indah di antara saudara-saudaranya. Sedangkan Daud adalah orang yang dibuang dari keluarga, tetapi dia punya hubungan dengan Tuhan, sehingga cerita dia adalah orang yang tidak pernah kekurangan kasih. Tapi saudara, kita belajar di sini. Kenapa Yusuf tidak menjadi manja? Ya, biasanya kalau terlalu dimanja orang tua kan jadi manja, terus mentalnya juga enggak bagus. Betul nggak saudara? Mentalnya biasa kalau orang tuh terlalu dimanja itu saudara cemen, ya, rapuh, egois, pemberontak, ya. Itu ciri-ciri orang yang terlalu dimanja sehingga tidak membentuk kepribadian dan mental yang sangat baik. Tapi ingat, Yusuf dididik Tuhan. Kenapa Yusuf jadi baik? Kenapa Yusuf tidak cengeng, tidak punya mental yang rapuh, tidak punya mental yang pemberontak, saudara? Karena Yusuf ada dalam didikan Tuhan. Kembali lagi, yang saudara perlu tarik garis bawah di sini adalah indikasi hati. Selama dia tidak ada kepahitan, selama dia tidak ada kecewa, selama dia tidak ada yang namanya terluka, pasti dia tidak ada pemberontakan. Bedanya kalau Daud ini saudara dididik Tuhan di depan. Ya, kalau Yusuf dididik Tuhan di belakang, saudara ya. Karena gini, Daud tidak mendapatkan kasih sayang daripada orang tuanya, tapi Daud bergaul karib dengan Tuhan.
ujungnya dua-dua menjadi orang hebat, saudara. Yang menentukan di sini adalah karena indikasi hati. Apapun dalam hidup kita, saudara, kita ini pasti 100% akan melewati yang namanya masa-masa yang tidak enak dalam hidup. Tapi seringkali, saudara, yang membedakan adalah kalau kita sudah punya indikasi tertolak, kepahitan, kebencian, ya, apalagi tertolaknya dalam kandungan, saudara ya, nah itu sangat pengaruh sekali. Nah, saudara terkasih, yang membuat Yusuf ini, saudara, menjadi orang yang mencapai sebuah destiny adalah perjalanannya. Ketika Yusuf mengalami yang namanya dianiaya, dimasukkan ke dalam sumur, dijual, dipenjara, saudara ya. Kenapa Yusuf ini menjadi orang yang bisa bertahan dalam bahkan punya perjalanan yang sangat-sangat luar biasa? Itu karena indikasi hati. Karena ketulusan. Saudara, saya mau katakan gini. Hidup ini atau pribadi ini selama di dalam ini ada sebuah ketulusan. Seberapa besar gejolak, pemberontakan, atau mungkin gini. Orang itu ada yang pemberontakannya keluar, ada yang pemberontakannya ke dalam. Yang membedakan bagaimana, saudara? Kalau orang pemberontakannya keluar, biasanya tuh kena kesenggol kapal, dar itu keluar, saudara. Tapi kalau orang pemberontakannya ke dalam itu kecenderungannya diam, nyimpen, ngempet. Nah, saudara ya, ngempet. Tapi saudara ya, yang tidak bisa dipungkiri adalah efeknya. Efek. Bapak Ibu terkasih, mesbah cinta. Kita belajar Daud, kita belajar Yusuf. Yusuf adalah yang saya katakan tadi, orang yang dicintai bapaknya sehingga dia mengalami cinta yang sangat memenuhi hatinya. Tapi ketika Tuhan membuat mimpinya ini, saudara, harus menjadi nyata, dia lewati proses. Tidak tahukah saudara, setiap pernyataan-pernyataan Tuhan, setiap nubuatan-nubuatan Tuhan, setiap apapun yang ditetapkan di dalam hidupmu selalu harus melewati proses-proses. Pada saat saya terima Tuhan, saya tidak tahu banyak tentang semua ini, saudara. Tiba-tiba kenal Tuhan, kok hidup saya merasa, waduh, lebih berat, lebih. Jadi saya kalau lihat anak-anak sekarang itu, saya bilang kalian tuh harus lebih bahagia. Coba kalian lahir zaman-zaman kenal Tuhan, zaman-zaman tahun 80, saudara ya, 90, aduh. Kalian nggak akan pernah yang namanya punya kepastian dalam tanda kutip ya. Kalau sekarang tuh enak, saudara, apa-apa enggak ngerti, tinggal lihat YouTube, apa-apa ya. Tapi kalau zaman dulu, saudara, kita ini cuma bergantung dengan radio Sangkakala, apalagi saudara, Betani FM, terus apa lagi? Kita mau menikmati yang rohani aja, tunggu, saudara. Ya, kecuali kalau kita mau punya modal beli kaset. Artinya gini, saudara, ibadah pun tidak setiap hari. Sekarang mau cari ibadah setiap hari lah, saudara. Sampai muter satu minggu, ada aja, saudara. Kalau dulu enggak. Nunggu doa malam aja, lama gitu. Begitu waktunya doa malam, wow gitu ya. Enggak tahu sekarang, waktu doa malam. Dulu tuh kalau saya nunggu hari Kamis doa malam di Betani, saudara, atau Jumat di Mawar, itu rasanya lama sekali. Aduh Tuhan, kok lama sekali ya Tuhan, lama sekali ya. Gitu. Tapi begitu hari hanya, dari pagi sudah menggebu-gebu, saudara. Sudah milih baju, nanti pakai apa. Itu dulu benar-benar, saudara. Dan saya itu bukan sekarang aja, zaman dulu kala, kalau ke gereja, ibadah belum mulai, gereja belum dibuka, saya sudah datang, saudara. Ya, 1 jam sebelum ibadah, saya pasti sudah datang. Nanti baru dibuka, waduh langsung saya duduk di depan. Sampai semua orang bingung, saudara. Ini mesti ya, duduknya panjat, kontrak bertahun-tahun enggak bayar. Terus selalu datang duluan. Saya itu, saudara, dari dulu seperti itu. Nah, saudara terkasih, kembali lagi. Yusuf, spirit yang dia keluarkan. Saudara, kalau kita ini punya indikasi sebuah ketulusan.
itu penting di atas semuanya. Bu, kalau saya nggak punya ketulusan, minta sama Tuhan. Minta. Ketulusan itu penting sekali. Ketulusan itu seperti apa saudara? Seperti kalau mobil itu ada olinya. Kalau nggak punya ketulusan itu saudara nggak akan pernah bisa punya kekuatan untuk melangkah. Kenapa nggak saya bilang bensin, Bu? Bensin bahaya saudara. Ya, bisa kena api kebakar. Oli itu pelumas. Ketulusan itu pelumas jiwa. Orang kalau punya ketulusan, semarah apapun, ujungnya, ya sudahlah. Ya, betul gak saudara? Tapi gak punya ketulusan, awas kamu ya. Gak ketemu sekarang, besok gak ketemu besok. Terus saudara. Dan saudara, contohnya siapa? Orang yang sudah dididik sampai berulang. Dia juga orang yang memberi, saudara. Tapi dia gak punya ketulusan. Siapa? Kain. Kain itu juga memberi. Sama seperti Habel. Tapi kalau memang dasar hatinya tidak punya ketulusan. Yang ada pemberontakan, kemarahan, ketidakpuasan, iri hati. Nah ini saudara. Spirit seperti ini saudara. Apapun yang kau letakkan di mezbah. Selalu baunya adalah kecemaran. Saudara tahu buah kecemaran itu apa saudara? Akibat dari buah kecemaran itu selalu apa saudara? Kebocoran di sana sini. Dan kecemaran itu seperti kematian. Karena apa? Di segala sisi tidak ada kehidupan. Apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan itu seperti engkau dilingkari dengan kematian. Kematian apa sih? Kebencian. Saudara hati-hati. Banyak orang itu suka memberi. Tapi kalau di sininya masih tidak dibereskan, itu sangat bahaya. Engkau seringkali memulai dengan sesuatu yang baik. Tapi ketika kau tidak pernah fokus membereskan yang di dalammu, satu kali itu akan menjadi kebocoran demi kebocoran, ledakan demi ledakan dan ujungnya. Semua persembahanmu tidak pernah apa? Dilihat oleh Tuhan. Saya punya seorang bapak. Dia kalau memberi, waduh saudara, saya tidak pernah melihat orang seperti dia dalam hal memberi. Tapi kalau dia sudah marah, mengerikannya, waduh. Dia bisa banting anaknya saudara. Termasuk saya. Saya ini pernah mengalami yang namanya dibanting sama. Bukan cuma dibanting, ini saya dilempar, dibanting di spring bed orang tua saya. Setelah itu saya diinjak. Benar-benar perut saya ini diinjak. Dikutuki. Itu kalau dia lagi marah. Kayak kesetanan. Memberi, hebat yang memberinya saudara. Tapi kalau dia marah. Makanya anak-anaknya tidak ada yang berani mendekat sama dia. Dipanggil aja sudah ketakutan. Waduh ada apa ini ya. Tapi saya ini puji Tuhan. Ibarat orang itu tidak ada kapoknya. Bahkan saya nggak dipanggil pun saya ini suka dekat sama dia. Kalau dia suka gini, dia tuh sukanya main keyboard. Nanti kita kalau di sebelahnya, terus kita bilang ini. Sip, bagus. Dia senang. Kalau dia senang saudara, dia langsung masuk kamar. Dia geret anaknya. Kamu mau berapa ambil. Tapi saya puji Tuhan. Saya tidak pernah tergeliur saudara. Itu uang itu laci besar-besar. Tumpuk-tumpuk. Tidak pernah dikunci saudara. Pembantu juga siapapun. Tapi setiap kali saya disodorkan seperti itu. Saya tidak pernah tertarik. Saya cuma gini. Enggak
Enggak perlu. Tambah saya peluk, saya cium. Anak-anaknya semua enggak ada. Anaknya 24, saudara. Lu banyak, Bu. Istrinya 4. Karena dulu belum kenal Tuhan. Tidak ada satupun saudara yang berani dekat. Cuma saya. Setelah berjalannya waktu saya kenal Tuhan, saya pikir-pikir, kok kenapa ya? Saya ini jadi anak yang paling berani dekat. Padahal dia itu mengerikan, menyeramkan, blak-blak. Hanya saja kalau dia pas bagus, baik, wah dia juga lebih dari Tuhan kayaknya memberinya itu, saudara. Tapi saudara, saya pelajari gini ya, saya renungkan. 1, setelah Tuhan kasih beri saya itu hikmat, selama kau punya ketulusan hati, orang yang paling galak, paling ganas pun, ibaratnya gitu saudara ya, engkau akan tetap berani mendampingi. Karena di dalam ketulusan seseorang itu ada indikasi apa? Kasih. Orang kalau tulus pasti dia punya indikasi yang sangat kuat. Nah, saudara terkasih, spirit daripada orang yang dipenuhi dengan proses Tuhan, tapi sejauh dia punya ketulusan, jatuh bangun, bahkan ngawin pemberontak, apapun itu. Makanya ada istilah gini, dia itu orang baik. Saya pernah nggak suka istilah gini, oh dia itu orangnya baik, oh dia itu orang yang baik. Kenapa? Kenapa banyak orang bisa mendapat predikat dia orang baik? Pasti ada indikasi ketulusan. Tapi sebaik apapun orang, kalau dia tidak punya ketulusan, orang tidak bisa lihat dia baik, saudara. Yang dia lihat apa? Kemarahannya, negatifnya, jahatnya. Nggak bisa kelihatan baiknya. Tapi sebenarnya memang itu yang terjadi. Sebaik apapun orang, kalau dia tidak punya indikasi ketulusan, percaya saudara, yang negatif sama positifnya banyak negatifnya. Contohnya saudara, orang pelit, orang serakah, orang rakus, orang yang suka apa saudara? Pencitraan. Indikasinya selalu seperti itu. Nah, saudara terkasih, bicara mezbah, ya. Ada juga saudara mezbah-mezbah yang seperti Ananias Safira. Itu mezbahnya apa saudara? Mezbah iri hati. Karena pada saat itu banyak orang-orang datang ke kaki rasul-rasul, ke Petrus saudara, mempersembahkan di kaki rasul-rasul, dan mereka menjadi orang yang sangat menikmati hadirat Tuhan. Mereka banyak melihat kemuliaan Tuhan, dan pada saat itu Ananias dan Safira melihat hal itu, mereka apa? Iri. Wah, gengsi dong kalau saya enggak ngasih. Sehingga apa? Mereka bermanipulasi, mereka jual tanahnya dan mereka persembahkan dengan kebohongan. Saudara, efek daripada spirit daripada Ananias Safira, manipulasi, kebohongan, ya istilahnya orang itu supaya kesannya itu baik, terlihat itu dermawan, terlihat itu, nah, saudara kalau sudah motivasinya di situ, aku ini pengen dilihat orang, aku ini pengen diakui orang, aku ini, nah kalau sudah ke situ dan ke situ saudara. Spirit penyembahannya ini atau mezbahnya, saudara, itu seperti apa sih di hadapan Tuhan? Itu seperti dimuntahkan. Saudara, dan ujungnya adalah kematian. Biasanya orang kalau sudah bermanipulasi itu selalu apa? Kebenaran diri, keangkuhan. Bayangin sampai sudah ditegur sama Petrus, tapi mereka tetap kekeh untuk apa? Berdusta. Sama, Kain juga sudah Tuhan tegur, kenapa? Mengapa engkau marah, mengapa engkau panas hati? Tetap Kain itu tidak bisa apa? Melunakkan hatinya. Saudara, mezbah cinta. Cinta itu perlu namanya gelora, cinta itu perlu yang namanya
gairah, saudara ya. Bahkan cinta itu perlu yang namanya ledakan lah. Tapi bukan emosi. Saudara, mesbah cinta itu bicara gini loh ya. Engkau bisa menggebu-gebu dengan Tuhan. Tapi ketika kau diproses, saudara ya. Engkau marah apapun, semarah apapun, kau sekecewa apapun. Tapi yang tidak bisa dipungkiri di hatimu yang paling dalam. Paling dalam. Engkau tidak akan pernah bisa meninggalkan Tuhan. Engkau enggak akan pernah bisa, saudara, tidak mentaati Tuhan. Hatimu tuh semuanya enggak pengen. Marah, apalah, saudara. Tapi yang enggak bisa dipungkiri, di dalammu yang paling dalam, gak bisa aku mengkhianati. Gak bisa aku gak melakukan. Ya sekalipun ya sudahlah, sambil kau melakukan. Dan mesbah-mesbah seperti ini saudara, itu bagaimana sih di hadapan Tuhan? Itu seperti gaun, saudara. Tuhan bikin terus dia bikin terus, saudara. Tapi belum ada permata. Belum ada permata. Satu kali saudara, Tuhan itu tunjukkan beberapa hamba Tuhan. Dan satu hamba Tuhan ini orang yang militan. Wah pokoknya gak ada capeknya, pokoknya gaspol. Tapi Tuhan bilang gini, lihat ukiran di jiwanya. Ukiran di jiwa apa saudara? Kehormatan. Itu yang dia cari. Kehormatan, keangkuhan. Terus orangnya sedikit-sedikit itu tersinggung. Tapi saudara, ya dia ini orang yang kelihatannya ramah sama semua orang. Bicara selubung di dalam. Saudara kalau ketemu orang-orang ya, yang kayak dihormati orang, dikagumi dan bla 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 gitu. Lihat karakternya. Kalau cara dia bicara, saudara ya, sering kali ya, kata-katanya itu pedas, menusuk. Itu pasti sakit di jiwanya. Dan orang seperti ini, setiap mesbah-mesbahnya, dia merasa Tuhan itu menerima. Saudara, dalam 2 hari ini saya dengar khotbah dari pendeta dari India, Pak Sadhu ya, Sadhu. Saya ini sudah dengar beberapa kali saudara, dari yang KKR, setelah KKR, sampai terus. Dan Tuhan itu aneh. Bisa setiap saya dengar tuh ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang baru. Dan saya tuh kalau dengar khotbah, saya itu selalu perhatikan spirit daripada hamba Tuhan ini. Saudara, apa yang saya perhatikan di sini saudara? Saya melihat begini ya, orang ini hatinya keras. Keras saudara. Keras. Tapi saya lihat, dia tuh seperti Paulus. Ya. Saudara, Paulus dan Petrus. Petrus itu juga keras. Tapi Petrus masih punya belas kasih. Tapi kalau Paulus saudara, sakleknya sudah nggak bisa. Makanya saudara harus pelajari di Alkitab ya, karakter setiap rasul-rasul, karakter setiap nabi-nabi. Saudara, kenapa saudara perlu pelajari? Di situ saudara akan mengerti spirit mereka. Cara mereka menyembah, cara mereka melayani Tuhan, cara mereka menyajikan mesbah demi mesbah. Kalau saya lihat, Paulus itu orang saklek. Saudara pernah ketemu nggak orang yang saklek banget gitu ya, bahkan nggak ada senyumnya. Tapi prinsip tentang Tuhan itu tidak bisa diapa-apain. Tapi kalau Pak Petrus, makanya Petrus kan jatuh saudara dalam kompromi. Jangan Tuhan, kiranya berlalu itu, tidak ada siksaan, tidak boleh banget. Tapi Petrus juga keras. Jadi bedanya di mana? Petrus itu keras karena apa? Sifat dan wataknya. Kenapa? Karena perjalanannya dia yang sangat banyak penderitaan. Sedangkan Paulus
saudara. Itu beda. Dia orang yang terhormat, saudara ya. Dan dia orang yang berdedikasi tinggi. Dia punya prinsip-prinsip yang sangat intelektual. Ya. Dia tanpa kesakitan. Tapi Petrus latar belakang orang yang punya banyak kesakitan. Apa itu? Proses hidup kemiskinan dan bla bla bla. Karena Petrus latar belakang karena nelayan, saudara ya. Tapi coba perhatikan. Kalau saudara baca di surat Petrus, kisah daripada Petrus, bagaimana dia menjadi pelayan Tuhan, bagaimana dia menjadi rasulnya Tuhan, saudara. Selalu dia meledak-ledak, berapi-api. Tapi satu titik, dia nanti lemah lagi. Tapi kalau Paulus tuh gak ada lemah-lemahnya, saudara. Bahkan ketika dia dipasung pun, dia tetap menyembah. Dia tetap mengagungkan Tuhan. Saudara, saya mau katakan begini. Ada 7 level mesbah cinta, saudara. Dari yang namanya seperti Abraham mempersembahkan anaknya. Saudara, dari seperti Nuh yang melakukan ketaatan sampai dia harus menghabiskan waktu sangat lama untuk membuat bahtera itu, saudara. Ada tokoh-tokoh yang dimana itu menggambarkan mesbah cinta Tuhan. Ada 7 macam, next ya saudara ya. Dan spirit-spirit mereka itu saudara, kalau kita mau kenalin ya dari setiap tokoh-tokoh di Alkitab. Selalu ujungnya saudara ya, mereka tuh punya keintiman-keintiman yang spesifik dengan Tuhan. Sehingga apa? Namanya dikenang, perbuatan pengabdiannya dikenang bahkan sampai ya toh. Tuhan mengakui semuanya itu. Jadi begini Bapak Ibu Saudara terkasih. Perhatikan hari-hari ini bagaimana cara Tuhan membawa hidup saudara. Saya ini orang yang mengamati setiap hari. Hari ini Tuhan mau saya belajar apa, besok Tuhan mau saya belajar apa. Dan selalu ketika malam saya mengambil kesimpulan. Hari ini intinya apa. Dan selalu saya tarik secara keintimannya dengan Tuhan tuh saya dapat apa. Dapat apa tuh arti gini loh. Saya mendapat sesuatu yang ilahi seperti apa yang Tuhan taruh di hati saya. Ini contoh aja bicara kepekaan. Ya. Saya ini suka memperhatikan hamba Tuhan. Contoh seperti kemarin Pastor Prince ya. Saya ini orang yang sangat suka mengamati, saudara. Orang ini bagaimana ya kehidupannya. Saya suka perhatikan dan saya suka tanya Tuhan. Dan saya memperhatikan cara bagaimana orang ini dalam mendedikasikan hidupnya, saudara. Ya. Kedua, cara dia menerima sesuatu dari orang lain. Nah seperti pastor ini. Saya senang dengan dia, saudara. Sikap yang sangat rendah hati. Kalau kita bilang, pastor, boleh enggak saya doain? Atau pastor ada sesuatu ini dari Tuhan. Oke. Dia sibuk kayak apa, semua ditaruh saudara. Dan ketika saya ini bicara di telepon pakai bahasa Indonesia. Dan menurut saya sih, saya cepat sekali ngomong saudara. Enggak lama saudara, enggak sampai 5 menit saudara. Dia WA saya, dia list semua apa yang semua saya ngomong tadi. Semua yang saya ngomong dan saya, wow. Saya bilang, wow, pastor hebat sekali ya. Satu pun enggak ada yang kelewat saudara. Dan Tuhan bilang gini, lihat. Cara dia meresponi mendengar, dia menghargai, dia menghormati. Sekali lagi, kenapa saya bicara tentang ketulusan? Penting sekali saudara. Ketulusan itu modal. Kalau kita enggak punya ketulusan, kita akan susah dalam proses Tuhan. Kedua saudara, kita tidak boleh punya ekspektasi yang terlalu tinggi dengan Tuhan. Kita juga akan kecewa. Orang yang terlalu punya ekspektasi tinggi itu dia pasti tidak tulus saudara. Kenapa? Orang yang tulus, dia nggak akan mikir terlalu jauh. Bagi dia gini, yang penting aku sama Tuhan. Aku berkenan sama Tuhan. Aku menikmati Tuhan.
Lebih dari itu ya sudah terserah Tuhan. Saudara, jangan sekali-kali punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Apakah kita enggak boleh, Ibu? Boleh. Kalau kau punya hati yang siap. Apakah itu akan terjadi? Selama hatimu punya ketulusan, ekspektasi apapun yang tinggi, itu sah. Karena apa? Engkau tahu ujungnya itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk dirimu sendiri. Tapi ketika kau tidak punya ketulusan, jangan sekali-kali kau punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Karena apa? Waktunya nanti akan gini, kenapa saudara? Seperti bangsa Israel. Musa mengatakan bahwa mereka akan masuk ke tanah Kanaan dan bla bla bla. Dan saudara terasih, karena ini orang yang tidak tulus jiwanya selalu memberontak dan gak pernah puas, itu saudara. Ini yang membuat mereka tuh berputar-putar. Harusnya bisa berapa hari saudara? Halo? 40 hari jadi berapa? Nah itu loh. Saya mau kasih tahu, kalau kita nggak punya ketulusan itu seperti bangsa Israel. Udah 40 tahun ujungnya mereka mati semua kok saudara. Jadi gini, ekspektasi itu boleh nggak? Boleh. Kalau apa saudara? Hatimu selalu menyelaraskan dengan Tuhan. Hatimu selalu punya ketulusan dengan Tuhan. Karena apa? Karena engkau tahu semuanya harus untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu pasti Tuhan jawab. Pasti Tuhan beri, saudara. Tapi bahayanya kalau engkau tidak tulus, bukan Tuhan tidak memberi. Itu sangat membahayakan dirimu ketika nanti Tuhan genapi ujungnya apa? Engkau enggak akan pernah bisa menyelesaikan destinimu. Contohnya siapa saudara? Anak bungsu. Tuhan kasih. Belum waktunya dikasih, diminta. Tuhan kasih. Tapi lihat. Anak bungsu. Bicara lagi tentang ketulusan. Dia nakal, dia berontak. Tapi ujungnya karena dia punya ketulusan, kesadaran dan penginsafannya dia saudara. Itu yang membuat dia punya favor dari Tuhan. Dari bapaknya. Tapi ketika anak sulung, dia sama sekali tidak tulus. Puluhan tahun dia melayan bapaknya. Dia tidak tulus. Orang yang tidak tulus tidak akan menikmati apapun, intinya begitu. Orang yang tidak tulus tidak akan pernah bisa menikmati apapun dengan Tuhan. Kadang Tuhan kasihkan apa? Kalau nggak dikasih bahaya. Dia bisa menghilang, bisa murtad, bisa dan bla bla bla. Tapi resiko dikasih juga bahaya. Tapi lebih bahaya kalau Tuhan tidak memberi. Saudara terkasih, bicara tentang mesbah cinta. Kita harus mengerti bahwa dalam perjalanan hidup ini, kalau saya intinya gini, kita ini kan anak ya saudara, dia bapak. Coba saudara bayangkan gini, bayangkan kalau misalkan saudara punya anak, karakternya, wajah boleh nggak mirip lah ya. Kayak saya sama Maria kan nggak mirip saudara ya. Dia putih, saya kekosongan gitu saudara ya. Mungkin saya lebih cocok sama Elisa kayaknya gitu ya. Nah. Tapi saudara, mungkin rupanya nggak mirip. Setidaknya tingginya masih oke lah. Sifatnya, karakternya masih ada bau-bau sayang sangat kuat. Nah itu menandakan anak. Ada ciri khas yang menunjukkan identitasnya itu seperti orang tuanya. Saudara saya mau bilang gini, kita ini, contoh kita itu Tuhan Yesus. Secara di dunia Tuhan sudah memberikan contoh-contoh saudara. Tujuannya apa? Supaya kita itu meneladani, mengikuti. Kalau mungkin tidak ada Tuhan Yesus kita akan punya gambaran yang susah membayangkan Tuhan Bapa kayak apa ya susah ya. Tapi dengan adanya Tuhan Yesus, kita ini melihat patron atau melihat contoh itu akan dengan sangat mudah, saudara. Dan disitulah saudara, kita ini harus seperti impama ini Yesus ya saudara. Ya, mama mimbar ini Yesus. Kita ini harus masuk di area Yesus ini. Apa yang kita perlu masuk saudara? Kita pelajari apa? Sifatnya,
karakternya, teladan hidupnya, bagaimana kesetiaannya, bagaimana pengabdiannya, kita ikuti. Saudara, gini, kalau kita sadar kita anak Tuhan, apalagi kita hamba Tuhan, saudara, itu yang menjadi perenungan yang harus ada pada kita, bahkan itu menjadi sebuah kerinduan bahwa saya harus menjadi seperti itu, karena apa? Supaya dunia mengakui saya. Dan akhir zaman ini saudara susah. Ya, susah untuk mencari orang-orang yang benar-benar hatinya ini tulus dengan Tuhan. Bahkan saudara, seringkali orang itu ketika meletakkan mezbah demi mezbah, dia tidak menyadari di dalamnya ini ada banyak hal yang harus diperbaiki, tapi seringkali dia merasa, aduh capek lah, enggak usah lah, aduh capek ribet lah, aduh lah, inilah. Sehingga dia merasa, ya pokoknya Tuhan ini cukup lah. Bapak Ibu, kenapa sih Tuhan hari ini ingin mengajarkan kita tentang mezbah cinta? Di dalam cinta itu ada kekuatan yang tidak terbatas. Di dalam cinta ada sesuatu yang hikmatnya pun juga tidak terbatas. Contoh yang paling simpel. Kalau kita lihat rasul-rasul, kok bisa ya mereka rela mati dengan secara tragis. Kenapa mereka tidak merasa ini, waduh jadi beban. Enggak, mereka tuh dengan sangat rela menjadi orang-orang yang mau mati martir. Saudara, kok bisa? Sekali lagi, itu karena rahasia cinta. Saudara, bahkan kalau kita ini bisa hidup di dalam dimensi cinta, saudara ya. Orang melihat kita itu pasti beda. Saya ini jujur ya, saya ini orang yang sudah sangat meninggalkan penyembahan cukup banyak. Karena saya terlalu sibuk di firman. Sehingga saya ini tidak terlalu banyak punya perbendaharaan lagu. Kadang-kadang saya sampai Tuhan mau nyanyi apa ya. Kedua, saya juga tidak terlalu nyanyi yang lagu-lagu umum, saudara. Kebanyakan saya bermazmur. Nah tapi kalau sudah mimpin pujian seperti ini kan tidak bisa saya bermazmur terus, saudara. Terus bingung saudara mau ikutin kayak apa. Sehingga itu ada rasa tertuduh dalam diri saya. Saya sudah tidak terlalu punya perbendaharaan lagu-lagu. Padahal saya ini seorang penyembah. Saudara terkasih, ini contoh saya sendiri. Saya seorang penyembah. Saya worship leader. Bagaimana mungkin saya tidak punya perbendaharaan lagu yang sangat banyak seperti dulu. Karena saya terlalu fokus, satu di firman, dua di mazmur secara pribadi dengan Tuhan. Tanpa saya menyadari saya ini seorang worship leader. Jadi ketika saya harus bertugas di umum, saya harus punya banyak perbendaharaan lagu. Saudara pikir ketika nanti saya misalkan kuasa pujian atau sekarang kayak gini, saudara pikir saya enggak stres? Saya stres. Saya sering kadang mau WA sama si Christine, sama Gio, tolong dong minta list lagu-lagunya. Gitu. Tapi selalu kayak diluputkan sama Tuhan, enggak usah. Saudara. Saya ini jujur ya, pengakuan dosa. Kayak orang ujian kebut semalam, saudara. Jadi begitu besok mau apa langsung saya, waduh saya dengar lagu. Tapi tetap enggak nyantol. Artinya gini, Tuhan bilang, kamu meninggalkan kesetiaanmu dalam hal ini. Itu saja dipandang Tuhan salah loh saudara. Sampai saya ini bikin list lagu tuh dari nol lagi. Tapi yang gak zaman dulu-dulu kali saudara. Mulai saya bikin. Artinya gini saudara. Dimensi cinta itu membuat engkau itu ya kaya akan banyak hal. Bahkan cara kau memandang musuh itu tidak ada kebencian. Cara kau memandang musuh itu akan penuh belas kasih. Saudara tahu ketika kita memandang musuh dan kita penuh belas kasih, saudara seperti gini loh, kayak harus ngalami. Seperti kayak Tuhan tuh tiba-tiba keluar di hati kita ini kayak menyentuh orang ini, tapi lewat kita. Jadi kita ini seperti dikasih dijadikan media secara roh dengan Tuhan. Saudara saya baru-baru ini ke Ambon ya, ke Tuhan.
eh, saya ini kan orangnya sebetulnya enggak terlalu pinter kayak bergaul, terus apa gitu, enggak saudara. Tapi karena Tuhan di dalam saya ini bisa kayak gandeng orang. Sini mak, ayo ini itu. Pokoknya bisa dengan leluasa ngobrol gini. Tapi yang saya aneh, kalau Tuhan sudah berhenti bicara, saya udah gak bisa bicara apa-apa lagi. Gitu loh. Terus pada saat saya ngobrol, saya bicara ya, seperti ada sesuatu yang, saya ini bisa merasakan sesuatu yang keluar dan orang itu bisa merasakan sesuatu yang dia dapat. Dia bilang gini, Bu kok saya kayak terima sesuatu. Nah itu sudah, awalnya saya juga nggak banyak ngerti. Awalnya saya pikir ya udah, tapi lama-lama kok gini terus ya. Dari situ saya sadar, ternyata kita ini dipakai media Tuhan seperti ada supaya bisa mentransfer, mengimpartasi sesuatu yang Tuhan mau taruh. Dan saudara kemarin waktu saya keluar pulau, saudara ada 3 bapak yang bagi keluarga mereka, itu kerasnya sudah enggak bisa diomong. Tapi saya bisa dengan sangat mudah menaklukkan hati mereka. Kenapa saudara? Karena roh Tuhan bekerja di luar yang kadang seringkali kita enggak paham. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita setiap hari melakukan mezbah cinta dengan apapun saudara. Bahkan dalam ketakutan, jangan dikira hamba Tuhan itu enggak punya ketakutan. Punya saudara, tekanan punya. Cuma ketika dia menyikapi tekanan, yang bisa tahu pasti orang-orang terdekat saya seperti Maria itu tahu kalau saya lagi di dalam tekanan. Si Ika pasti tahu kalau saya dalam tekanan. Tapi saya belajar untuk rileks. Karena apa? Saya tahu saya punya tanggung jawab. Saya tidak boleh mengkamiri orang-orang di sekeliling saya menjadi takut. Tapi saudara terkasih, apapun tekanan yang sedang melewati hidup saya, yang saya rasakan, falling in love dengan Tuhan ini tidak bisa dipungkiri. Makanya seringkali saya nangis bukan nangis apa saudara. Nangis kok ngerasa aneh ya Tuhan. Secara fisik, secara manusia saya ini banyak tekanan. Tapi saya kok bisa mengalami sesuatu yang saya nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Makanya kita harus alami saudara. Kalau kita nggak ngalami, ibu ini ngomong apa tuh? Susah. Saudara. Sekali lagi, dari hal yang simpel. Efek itu ada. Penyembahan demi penyembahan. Bahkan bayangan ya, kalau kita lagi nggak bisa nyembah sama Tuhan cuman gini aja. Itu harus kita urusan loh dengan Tuhan. Jangan dianggap itu sesuatu yang biasa. No. Kalau kau nggak bisa nyembah, itu pasti ada sesuatu yang harus kau bereskan di hatimu. Jangan dianggap itu biasa. Apalagi kau cuma bengong tok. Nah ini saudara. Ya, saya pun kalau lagi pas saya nggak bisa nyembah, saya bilang Tuhan ini ada apa dengan saya? Sananya atau sayanya? Nah saya ajarin juga saudara. Gimana membedakan ketika ada penyembahan dalam sebuah ibadah atau persekutuan dan saudara itu tidak bisa ngikutin. Itu ada 2 saudara. Pertama kalau di pihak worship leadernya saudara ya, rohnya tidak ada kehidupan. Sehingga saudara susah. Tapi saudara, tidak semua. Itu kadar-kadar orang yang dewasa rohaninya itu tertentu. Ya, tertentu. Yang maksudnya dia sudah melewati banyak hal saudara. Jadi dia bisa membedakan ini kering, tidak kering, saudara. Dia bisa membedakan. Tapi kalau orang yang umum, pada dasar umum, ya tetap aja bisa. Ngikutin. Bahkan, dia mau teriak, dia mau lompat-lompat, dia bisa. Padahal kosong. Tapi orang-orang tertentu yang mengerti tentang spirit. Yang punya perjalanan-perjalanan yang sangat tidak mudah. Seperti kemarin anak saya diajarin sama Pastor Pring. Diajak saudara. Ikut pelayanan sama beliau. Nganterin saudara. Setelah ibadah selawat anak saya ditanyai. Daniel, tadi gimana? Kenapa? Pastor ngajarin. Kamu harus bisa mendeteksi spirit.
Kamu harus bisa membedakan orang kosong dan orang tidak kosong. Nah, saudara, jadi gini saya mau ngomong. Proses perjalananmu kalau tidak mudah, bagus. Berarti kau orang-orang spesial. Kau diajari membedah di jiwa, membedah di roh. Jadi jangan marah. Kalau tidak melewati perjalanan proses yang sangat sulit dan tidak mungkin, saudara. Dan anak saya gini, anak saya ini baru pertama kali mendampingi hamba Tuhan. Ya, dan sekali mendampingi dia bilang, saya dapat banyak, Ma. Sampai saya tuh nangis sama Tuhan. Tuhan, saya nggak nyangka. Nah, saudara terkasih. Dulu anak saya kalau saya ngomong gini, gak bisa ngangkat. Anak saya bilang, apa yang diangkat, Ma? Apa nih? Ngangkat apa, Ma? Sambil ngece gitu, saudara. Mama ini, jangan terlalu ngeroh-ngeroh. Sekarang saya tanya sama dia, ngerti yang diangkat? Oh, saya ngerti sekarang. Itu loh, saudara. Ingat, perjalananmu ketika tidak mudah, itu yang sedang Tuhan mau ajari saudara membedah. Ini akhir zaman, Bapak Ibu. Jangan kita terpukau dengan fasilitas gereja yang wow gitu ya. Sound system yang bum bum bagak. Tapi semuanya kosong. Saudara, ajari jiwamu punya selera yang sejati. Bukan selera ikut-ikutan dunia. Wow, di sana keren. Wah, ke sana. Saudara, banyak orang tidak berjalan atas kehendak Tuhan. Jadi gampang terkamiri. Dan tanpa sadar, dia nggak sadar bahwa jiwanya sedang terkamiri dengan hasratnya, dengan keinginan semua. Dan ketika dia datang ke mezbah Tuhan, dia nyembah, dia apapun, saudara, tidak ada Tuhan di situ. Termasuk dalam pelayanan. Kita ini harus sudah memulai memilah-milah pelayanan. Jangan sembarangan pelayanan. Satu kali Tuhan bilang gini sama saya. Nah, pelayanan itu gini loh. Sesuatu yang dipercayakan Tuhan, berarti Tuhan itu membekali kita. Kan Tuhan nyuruh, saudara. Ketika Tuhan nyuruh, Tuhan pasti membekali kan, saudara. Ya, kecuali saudara, Tuhan menyuruh, Tuhan mengutus, Tuhan memberi mandat, tapi kita tidak duduk diam, tidak cari kehendak Tuhan, ya Tuhan tidak memberikan sesuatu. Jadi diberi mandat saja tidak cukup. Tapi kita harus dibekali, dan bagaimana cara Tuhan membekali kita? Kita duduk diam, beri waktu kita, hati kita untuk apa? Nerima yang dari Tuhan. Makanya saya kalau sudah pelayan begini, biasa seharian saya enggak terima telepon, enggak angkat telepon. Ya saudara ya, benar-benar waktu saya harus sama Tuhan lebih banyak, saudara. Karena saya harus menunggu Tuhan. Nah, saudara terkasih, ketika kita terima mandat Tuhan, dan kita memberikan waktu untuk Tuhan, kita dibekali Tuhan. Pada saat kita dibekali, terus kita diperhadapkan kenyataan misalkan ya, saudara. Apa yang kita mau sampaikan kayaknya bertentangan dengan kondisi. Contoh misalkan gini, kalau seorang pengkhotbah, atau seorang pemimpin pujian gini, tiba-tiba nih, nanti pujiannya jangan lama-lama ya, 15 menit, terus renungan, terus apa, saudara, dibatasi. Saudara kan bingung ya, waduh, nanti kalau Tuhan pengen nyembah tapi ini ada aturan. Nah kemarin saya belajar dari Pastor Prince gini, saya menghormati aturan gereja, Bu, ya udah, dibilang sekian menit, ya udah, saya ikuti. Tapi ya gitu, Bu, mereka tidak terima apa-apa, termasuk Pastor Sadu. Dia bilang, dia kesaksian, saudara. Satu kali dia pelayanan, saudara, lupa saya di mana. Dan dia bilang gini, besok ya semua tidak boleh pakai alas kaki. Harus di luar. Dan singkat cerita, saudara, yang alas kaki yang di luar itu cuma sedikit, entah 300 berapa, saudara. Tapi yang masuk, dia pikir, waduh, yang datang cuma sedikit ya, karena loh, sepatunya cuma segini. Begitu dia masuk full. Nah, saudara terkasih,
Dia tanya sama penyelenggaranya, kenapa mereka pakai sepatu? Singkat cerita, gembalanya bilang, itu liturgi mereka, kita tidak perlu ikut liturginya mereka. Saudara, bukankah gereja seringkali membatasi Tuhan? Dengan aturan, dengan cara, dengan program. Saya sendiri hamba Tuhan, sering juga dikendalikan seperti itu. Singkat cerita, dengan marah saudara, pastor ini tetap khotbah. Tapi dia tidak memberikan sesuatu, tidak mengimpartasikan sesuatu. Karena apa? Karena mereka sudah mengotori kemuliaan Tuhan. Saudara, saya ini sebetulnya sudah cukup lama. Hati saya memang digerakkan. Kalau di altar Tuhan, jangan pakai sepatu. Karena hadirat Tuhan itu kudus. Tapi gara-gara saya tadi dengar, saudara, pastor itu bicara seperti itu, seperti meneguhkan saya. Kalau saudara hamba-hamba Tuhan yang tertentu ya, yang khotbah di sini, kan selalu dilepas. Awalnya saya tanya, kenapa? Oh enggak apa-apa, ada yang bilang, oh begini, oh. Saya kan jadi bingung saudara, sebetulnya apa sih? Tapi tadi saudara, begitu saya langsung nangkep di hati saya, langsung saya putuskan. Saya share di grup, mulai sekarang, kalau kita pelayan di altar, jangan pakai alas kaki. Kenapa? Hadirat Tuhan itu kemuliaan, kudus. Coba lihat saudara, saudara sepupu kita. Kalau mereka sembahyang, kan dilepas. Kita ini anak Tuhan harusnya lebih punya ketaatan. Nah kembali lagi saudara, di sini banyak orang gagal tentang mezbah. Contoh, kalau orang sudah taat datang saudara ya, oh aku ibadah, doa malam apa, datang. Tapi sampai di ruang ibadah, mezbahmu gimana? Coba. Mezbahmu seperti apa? Kenapa? Ini yang seringkali saudara tidak perhatikan. Kau biarkan ini dengan keadaan yang compang-camping, biarkan dengan kondisi yang beku, mati dan bla bla, bahkan ketidakmengertianmu. Dan kau biarkan juga kelelahanmu. Saudara, kami ini seperti Bu Jenny saya ini, kadang-kadang badan sudah kayak rempeyek, saudara, kretek, saudara. Tapi saudara, sekali lagi, kita ini selalu menata hati, apapun. Saya tadi bilang, ini sudah saya panas dingin. Karena kemarin terlalu kecapean. Tapi gini, begitu di dalam hadirat Tuhan, semua itu sakit gak ada kerasa sudah. Semua seperti hilang. Fit, kuat, fresh. Kenapa? Hadirat Tuhan. Kenapa bisa? Karena hati. Jadi saudara terkasih, saya tuh rindu ya di Nafiri. Kalau lagi penyembahan, gak usah dibilang, mari Bapak Ibu berdiri, mari duduk lagi, berdiri, duduk, ndelosor. Tak usah. Tapi di mana ada panggilan hatimu, kalau engkau bisa tiba-tiba kau pengen berdirilah. Tiba-tiba kau pengen tersungkurlah, nyembahlah. Jadi orang yang tidak perlu dikomando, tapi dikomando ada dari hatimu seberapa kau nangkep Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Itulah mezbahmu yang sejati. Makanya saya sering kali katakan, ini harus punya ketulusan dan pengertian. Ketika kau datang, kau jangan jadi mumi yang cuma duduk mengisi bangkumu, tapi kau tidak membawa mezbahmu di hadapan Tuhan. Dan engkau tidak menganggap penyembahan itu penting. Karena banyak sekali saudara gereja-gereja ya, atau hamba-hamba Tuhan merasa penyembahan itu tidak penting. Justru penyembahan itu melunakkan hati Tuhan, bahkan juga menjebol semua yang di jiwamu dengan kotoran-kotoran, ikatan-ikatan roh itu dijebol lewat apa? Penyembahan. Engkau tidak akan pernah bisa mengalami namanya breakthrough di hatimu kalau engkau apa? Tidak punya penyembahan. Firman sebesar apapun, sehebat apapun, sedahsyat apapun, kalau tanah hatimu tidak dihancurkan dulu lewat apa? Penyembahan.
firman Tuhan tidak akan bisa masuk menjadi benih yang bertumbuh. Jadi saudara kasih, mari kita mengerti mulai hari ini ketika kita ada dalam hadirat Tuhan. Yang pertama kita harus perhatikan adalah hati kita. Hatiku ini bagaimana? Tuhan bereskan aku. Yang penting gini saudara, engkau sudah dengan segenap hati membereskan hatimu. Terlepas nanti apapun hasilnya ya sudah. Yang penting aku sudah berusaha. Selebihnya bagaimana? Proses dalam hadirat Tuhan. Proses dalam hadirat. Seperti Ibu Kris tadi. Saya tadi berangkat terus tanya, aduh Tuhan. Tapi ketika di hadirat Tuhan ada kebangkitan, ada kesembuhan. Juga Ibu Indah. Itu saudara, selebihnya berproses dalam hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan itu akan memulihkan segala sesuatu dalam kehidupanmu. Jadi apapun engkau ketika kau sungguh-sungguh berpusat kepada hati dan hadirat Tuhan, maka pasti ada banyak hal yang sedang terjadi dalam hidupanmu. Amin saudara. Bahkan saudara kasih, setiap pujian itu sebetulnya ada sensitifnya. Ketika kau sungguh-sungguh mengamati lirik demi lirik, pasti saudara ada message-message yang sangat penting dan itu kena di hatimu. Sebetulnya saudara kita ini perlu yang namanya benih lebih banyak ditabur dalam kehidupan kita. Supaya kekuatan roh kita ini saudara, kekuatan roh kita ini apa? Jadi orang yang tangguh di dalam Tuhan. Setidaknya saudara, lewat pujian. Kalau saudara mengamati, setiap pujian dari tadi yang kita naikkan semuanya. Ya, itu bicara sesuatu yang sensitif. Sebab itu saudara terkasih, ya kenapa kita seringkali ada kalanya kita nggak bisa. Ya, karena mungkin di sini secara WL-nya dia ada kekosongan. Dia tidak punya hubungan dengan Tuhan. Suara bagus-bagus, musik wah luar biasa, tapi tetap kosong. Yang kedua saudara, kitanya lagi nggak beres. Kitanya lagi beku, capek, lagi marah. Lagi banyak hal. Sehingga kita susah sekali masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kalau sudah mengalami seperti ini bagaimana? Kau berurusan dengan Tuhan. Kau mengatakan Tuhan please tolong. Aku gak mau ini cuma lewat. Tolong Tuhan singgah di hatiku. Tolong Tuhan bereskan aku. Sembuhkan aku. Pulihkan aku. Itu saudara. Itu harus bergulat. Kenapa? Kalau kau tidak bergulat, nanti pulang, lihat, tambah kosong. Kosong. Badan capek. Tapi ketika kau mengalami hadirat Tuhan, itu akan beda. Pengertian di roh, di jiwa, akan terus Tuhan tambah-tambahkan. Jadi Bapak Ibu terkasih, mari kita jangan membawa dampak-dampak yang tidak bagus ketika ada dalam hadirat Tuhan. Sehingga mesbah-mesbah kita seringkali tidak pernah disentuh Tuhan. Bahkan cuma dilewati Tuhan. Dilihat aja enggak, dilewati Tuhan. Tapi kita mau Tuhan bukan cuma lihat, bukan cuma nyentuh. Tapi Tuhan sampai dia menyambar semuanya. Saudara, ketika penyembahanmu disambar Tuhan, kau menjadi manusia-manusia roh yang luar biasa. Mari, saudara harus mengalami. Jangan cuma dengar. Katakan Tuhan, aku pengen mengalami. Aku harus menghidupi itu. Sehingga rohmu itu benar-benar membawa terobosan dalam kehidupanku. Amin.